Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita semua di Rakyat Berpikir. Teman-temanku, di sini kita mencoba membahas salah satu isu yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Beliau mengusulkan bahwa kepala daerah dipilih melalui DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ini salah satu pembungkaman yang dilakukan atas kepentingan politik tertentu. Sebagaimana kita ketahui, kedaulatan suatu negara adalah di tangan rakyat dan dijunjung tinggi oleh negara itu sendiri, karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Apabila langkah yang diambil ini diundang-undangkan dan disahkan untuk dijalankan untuk pemilu di 2029, saya rasa salah satu kemunduran demokrasi itu sendiri, saudara sekalian. Karena apa? Contohnya seperti ini, contoh sederhananya. Yang pertama, di dalam suatu provinsi, pemilihan bupati, apabila DPRD di situ lebih banyak partai tertentu, ya kan? Lebih banyak partai tertentu, atau lebih banyak satu partai politik yang memiliki DPRD di lingkup suatu kabupaten, itu lebih banyak. Otomatis apa? Otomatis yang pemilik atau pemenang pilkada di kabupaten tersebut akan yang memenangkan, karena DPRD yang pilih, ya kan? Itu satu yang pastinya. Yang kedua, semakin tinggi jual beli jabatan apa? Jabatan kepala daerah, bupati. Jadi contohnya, kita mau jadikan ini, kita bayar kamu kalian aja calon DPRD-nya berapa orang di situ, bayar ke DPRD itu atau bayar ke partai. Sisa partai itu memberikan instruksi, kau harus dukung ini, kau harus dukung ini untuk dijadikan sebagai kepala daerah. Terus apakah atas langkah yang diambil oleh DPRD ini bagian dari aspirasi masyarakat atau kepentingan politik? Itu yang pertama. Itu yang kedua, akan terjadi jual beli jabatan di antara partai untuk menetapkan siapa yang menjadi kepala daerah tersebut. Itu adalah lingkup kabupaten, contohnya seperti lingkup gubernur suatu provinsi. Tinggal hitung saja, dalam provinsi itu siapa yang paling banyak atau partai mana yang paling banyak memiliki sebagai pemenang sebagai pemenang DPRD terbanyak di provinsi tersebut. Ya gampang, saya menentukan. Otomatis masa DPRD tidak mendukung instruksi dari ketua umumnya siapa yang menjadi gubernur tersebut, sehingga terjadi lagi jual beli jabatan. Saya bayar ke partai kamu, suruh DPRD kamu dukung saya. Selesai. Karena isu ini diangkat karena Pak Prabowo sendiri menganggap bahwa dalam pemilu kita terlihat mahal, sehingga digunakan cara ini. Sebenarnya saudara sekalian, kita mau menggunakan sistem yang seperti apapun, hukum yang seperti apapun, tapi kalau orang-orang yang menjalankan, baik KPU, Bawaslu, pihak keamanan, ASN dan sebagainya, tidak netral atau tipu-tipu, sama saja tidak ada gunanya. Jadi percuma kita mengejar, kita harus seperti ini. Tetapi yang sekarang yang saya lebih fokuskan adalah bagaimana cara untuk bisa menegakkan hukum yang sebenar-benarnya. Bawaslu sebagai penyelenggara mengawasi pemilihan kepala daerah. Sebagaimana kita ketahui yang terjadi saat ini ada laporan yang begitu banyak. Ya begitu saja, seperti akan menjadi salah satu akhir tahun memberikan laporan pertanggungjawaban akhir tahun. Saya rasa itu tidak apa-apa lagi.
Sehingga kita akan terbawa dan terjerumus dalam praktek-praktek money politik seperti ini sehingga menjadi suatu kebiasaan masyarakat sendiri. Saat ini para partai politik menganggap kita harus seperti ini, tetapi mereka yang melakukan itu sendiri, yaitu membiarkan money politik atas orang-orang yang dipilih untuk melakukan money politik. Mereka biarkan. Setelah itu mereka bersuara jangan money politik, omong kosong semuanya. Itu yang saya rasa aneh di Republik ini. Dengan itu kita harus membenah itu para orang-orang yang sebagai penyelenggara pemilu ini seperti KPU, Bawaslu, pihak keamanan, membuat hukum yang setegas-tegasnya. Sehingga tidak usah untuk merubah ini, tetapi bagaimana hukum ini ditegakkan dengan setegas-tegasnya. Itu ya kuncinya saja. Jadi karena semua ini berawal, sekarang orang menganggap tidak malas memilih karena tidak ada uang. Contohnya seperti itu. Itu karena apa? Itu yang menciptakan adalah partai politik sendiri yang mencalonkan orang-orang sehingga membiarkan sehingga itu terjadi ya mereka sendiri dan mereka ribut sendiri. Mereka jangan menyalahkan karena orang-orang minim komunikasi atau sosialisasi politik. Padahal mereka sendiri yang melakukan seperti itu. Jadi ini adalah orang-orang harus bijak untuk menyelesaikan, orang-orang berintegritas yang menduduki orang-orang di Bawaslu, KPU, sehingga pemilu kita ini ditegakkan atau seluruhnya sesuai hukum yang berlaku. Ini kita lapor ke Bawaslu, lapor selesai, oke, bikin keterangan, oke, tidak ada langkah apa, jadi percuma lah. Tidak usah pakai Bawaslu dan lain-lain. Cuma sebagai laporan pertanggungjawaban akhir tahun sebanyak seperti ini, jadi semakin minimnya laporan bahwa itu pemilu kita semakin sukses. Tidak, orang sudah malas sebenarnya karena mau lapor juga percuma. Itu masalahnya. Jadi rubahlah sistem itu, diperketat dan ganti orang-orang yang tidak berintegritas sehingga pemilu kita lebih sukses, adil, jurdil, dan unsur-unsur money politik tidak bebas begitu saja. Dan itu apa? Rubah lagi sistem, dalam arti pemilu kita mungkin berubah tanpa harus kampanye melalui dunia maya, tidak harus menggunakan poster lagi, kan seperti itu. Bisa. Yang terpenting dunia maya aktif, sampaikan visi misi dan lain sebagainya, sudah selesai. Sekarang kita sudah berada di zaman teknologi, orang-orang sudah banyak menggunakan HP dan bisa mengakses semua itu. Tinggal bagaimana cara untuk bisa menyelesaikan atau menyelenggarakan hal tersebut. Tegakkan lagi money politik, tegas. Ya udah, pemilu kita akan hemat karena isu ini didasarkan pada mahalnya pemilu kita. Jadi Pak Prabowo harus kaji ulang. Kalau menggunakan DPRD percuma, ya sama saja. Itu artinya contohnya seperti sekarang kan kita money politik yaitu kepada rakyat itu langsung bayar. Tapi kalau sudah DPRD, bayarnya ke partai saja, atau bayar ke partai saja, selesai, aman. Atau bayar ke DPRD sendiri, anggota DPRD sendiri, udah aman. Jadi percuma, kembali ke manusia itu sendiri. Orang-orang berintegritas, orang-orang mau membangun negeri ini, yang punya cinta terhadap negeri ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu sendiri. Oke, terima kasih teman-temanku. Itu adalah kritikan atau penentangan saya. Saya adalah rakyat kecil yang ingin berpikir terhadap bangsa ini lebih baik lagi, karena kita adalah orang-orang kecil yang mengikuti setiap langkah-langkah kebijakan pemerintah saat ini dan menginginkan pemerintah yang lebih baik untuk generasi kita yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.